Dewan Juri yang terhormat, kakak-kakak beserta adik-adik Gerakan Pramuka Warda Jawa Tengah. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Diarti, pembina Pramuka dari Gugus Depan SMA Negeri 1 Tengaran, Kuaran Tengaran, Warcop Semarang, Warda Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rekprestik dengan judul Keler, Model Pendidikan Kepramukaan dalam Upaya Peningkatan Kecakapan bagi Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Tengaran. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 menetapkan bahwa pramuka adalah ekstrakurikuler wajib. Hal ini dilakukan karena tujuan pendidikan kepramukaan selaras dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, sekolah atau gugus depan harus siap untuk melaksanakan pendidikan kepramukaan. Di lapangan banyak sekali ditemukan masalah-masalah yang ada di gugus depan. Salah satu gugus depan yang memiliki banyak masalah untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan adalah gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran. Ada banyak masalah yang muncul di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran yang komplit dengan jumlah SDM yang banyak, tetapi juga memiliki banyak permasalahan seperti minimnya kualitas SDM, baik pembina pramuka maupun Dewan Ambalan sebagai pelaku utama dari kegiatan pramuka. Sistem organisasi dan sistem kerja yang belum jelas. Mereka tidak tahu harus seperti apa, tugasnya seperti apa, karena minimnya hak dan kewajiban yang mereka pahami. Program kerja yang belum jelas, budaya sekolah yang kurang mendukung, serta sarana-prasarana yang minim menyebabkan pramuka SMA Negeri 1 Tengaran berada dalam permasalahan. Oleh karena itu, banyaknya permasalahan yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran membutuhkan solusi. Solusi yang ditunjuk atau dipilih untuk mengatasinya adalah penerapan model pendidikan yang baru, yaitu Keler, model pendidikan kepramukaan yang menekankan pada pencapaian kecakapan untuk Dewan Ambalan sebagai stakeholder terdepan dalam kepramukaan di SMA Negeri 1 Tengaran. Berdasarkan latar belakang yang begitu banyaknya permasalahan di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran, maka dapat ditarik rumusan permasalahan. Yang pertama, bagaimana pelaksanaan Keler sebagai model pendidikan kepramukaan dalam upaya peningkatan kecakapan Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Tengaran. Yang kedua, bagaimana hasil atau dampak dari pelaksanaan Keler sebagai model pendidikan kepramukaan dalam upaya peningkatan kemampuan Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Tengaran. Metode pemecahan masalah. Berdasarkan permasalahan yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran, maka gugus depan menentukan model pembelajaran kepramukaan dalam prakteknya menggunakan 5 prinsip, yaitu kreatif, edukatif, literatif, inovatif, dan rasional. Kreatif. Dengan daya kreativitas, harapannya pembina pramuka maupun Dewan Ambalan memiliki kemampuan atau daya cipta untuk menciptakan bentuk kegiatan pramuka yang asik dan menyenangkan. Edukatif. Setiap kegiatan kepramukaan yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran harapannya mengandung nilai-nilai yang bisa dipetik atau bermanfaat bagi peserta didik, sehingga peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan. Literatif. Apa yang dilakukan oleh gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran dalam bentuk kegiatan kepramukaan harapannya dapat terdokumentasi secara baik dalam bentuk administrasi gugus depan. Administrasi gugus depan bukan hanya digunakan untuk tindak lanjut kegiatan, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat kesuksesan dari kegiatan yang dilaksanakan. Inovatif. Kegiatan-kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tengaran harapannya ada kebaruan atau hal-hal yang baru sehingga bisa menarik minat peserta didik untuk berkegiatan kepramukaan. Dan yang terakhir adalah rasional. Kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Tengaran harus logis, harus bisa diterapkan dalam kehidupan dalam kelogisan. Karena pramuka sebenarnya adalah kehidupan.
Maka dengan berkegiatan kepramukaan, harapannya peserta didik dapat menerapkan ilmu-ilmu kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan dari model pembelajaran kepramukaan Kler, maka diperlukan tahap-tahap pelaksanaan. Adapun tahap pelaksanaan tersebut sebagai berikut. 1. Melakukan analisis permasalahan gugus depan. 2. Membekali diri dengan ilmu kepramukaan. 3. Merumuskan program kerja untuk gugus depan. 4. Konsolidasi pembina pramuka. 5. Sosialisasi program kerja gugus depan. 6. Realisasi program. Dan yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Pelaksanaan dan hasil. Kler yang dipilih sebagai model pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tangerang dilaksanakan selama 5 tahun. Lamanya penerapan Kler dikarenakan kompleksnya permasalahan yang ada di gugus depan. Kler adalah model kependidikan dalam bentuk unjuk kerja. Unjuk kerja yang dilakukan oleh pembina pramuka dan Dewan Ambelan. Ada beberapa tahapan pelaksanaan Kler. Yang pertama, menganalisis masalah di gugus depan. Kegiatan menganalisis ini dilakukan oleh pembina pramuka untuk mengetahui akar permasalahan yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang. Yang kedua, membekali diri dengan ilmu kepramukaan. Ilmu kepramukaan sangat penting untuk menentukan tindak lanjut. Oleh karena itu, minimnya ilmu yang dimiliki harus tersolusikan dengan belajar pramuka. Yang ketiga, merumuskan program kerja gugus depan. Berpijak dari rumusan masalah yang sudah dianalisis tadi, maka dibuatlah program kerja sebagai solusi atau tindak lanjut dari analisis permasalahan. Yang keempat, konsolidasi pembina pramuka. Setelah rumusan program kerja terbentuk, maka dikonsolidasikan dengan pembina pramuka supaya jadi program tersebut menjadi program yang terstruktur dan dinamis untuk dilakukan. Yang kelima adalah sosialisasi program kerja. Sosialisasi disampaikan kepada seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 1 Tangerang, terutama Dewan Ambelan sebagai pelaku organisasi ambalan di SMA Negeri 1 Tangerang. Yang keenam adalah realisasi program. Dilakukan bersama-sama oleh pembina pramuka, Dewan Ambalan, peserta maupun mabikus yang ada di SMA Negeri 1 Tangerang. Yang terakhir adalah evaluasi kegiatan. Evaluasi kegiatan selalu dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengetahui capaian yang diterima atau dihasilkan serta mengetahui masalah-masalah yang muncul atau kekurangan dari kegiatan yang dilakukan. Dari realisasi Kler tersebut, dalam waktu jangka 5 tahun ini sudah menghasilkan beberapa pencapaian. Masing-masing tahun memiliki pencapaian yang berbeda-beda. Tetapi sebelum masuk pada tahun pertama, ada kegiatan yang dilakukan, yaitu kegiatan pra-model Kler. Pra-model Kler itu dilakukan untuk menganalisis masalah-masalah yang ada di gugus depan, di mana rumusan permasalahan yang terdapat di gugus depan digunakan sebagai pijakan untuk menunjukkan langkah atau menetapkan langkah-langkah selanjutnya dalam memajukan kepramukaan SMA Negeri 1 Tangerang. Dari pelaksanaan Kler sebagai model pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tangerang, dari tahun ke tahun telah membuahkan hasil yang berbeda-beda. Pada tahun pertama misalnya, sudah ada pengoptimalisasian dalam proses uji SKU. Terselenggaranya uji SKK pertama kali selama pramuka SMA Negeri 1 Tangerang ini berdiri. Menjadi inspirator adanya program sekolah kebun siswa. Mengadakan LDK kepemimpinan yang pertama kali. Mulai tertib administrasi, menjadi petugas HUT Pramuka tingkat Warcap Semarang untuk pertama kalinya, menghapus sistem junioritas dan senioritas, pelaksanaan upacara dengan sistem terpisah atau satuan terpisah, dan pembenahan struktur organisasi sehingga organisasi dalam gugus depan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Capaian hasil pada tahun kedua. Setiap pergantian pengurusan gugus depan selalu meneruskan usaha-usaha
atau program berkelanjutan dari pengurus sebelumnya. Pada tahun kedua ini, kecuali meneruskan program dari tahun pertama, ada pencapaian lain, yaitu pembuatan akun YouTube dan Facebook yang dikelola oleh Gugus Depan, melaksanakan pengembaraan serta melakukan uji penegak laksana untuk pertama kalinya di SMA Negeri 1 Tenganan, mengadakan sekraf sebagai tanda berkegiatan kepramukaan, mengikuti pelatihan penulisan buku, dan pada waktu itu mampu menghasilkan 1 karya buku kepramukaan, buah karya beberapa Dewan Ambalan. Yang selanjutnya adalah merintis adanya penerbitan buku atau buletin ambalan. Yang terakhir adalah mengikuti kemah tingkat Warda Jawa Tengah dan Kuacap Semarang dalam PWD Jawa Tengah dan Widya Karya Baru Klimping. Pada tahun ketiga, kecuali melaksanakan apa yang sudah dilakukan sebelumnya, ada pencapaian lain, yaitu menang dalam kegiatan lomba pioneering Sekuarcap Salatiga dan sekitarnya. Kecuali itu, ada inovasi-inovasi dalam buletin ambalan, di mana buletin ambalan digunakan sebagai kantor berita pramuka di SMA Negeri 1 Tenganan. Dari segi SKK, semakin banyak bidang yang diujikan dan semakin variatif, sehingga semakin banyak jumlah penguji serta peserta uji SKK. Pada tahun keempat, pelaksanaan KLER sebagai model pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tenganan sungguhlah luar biasa. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia, sehingga mengimbas pada kegiatan pramuka yang ada di SMA Negeri 1 Tenganan. Meskipun keadaan pandemi, tetapi kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Tenganan teruslah berjalan. Program-program berkesinambungan terus dilakukan dan mencapai capaian yang diharapkan. Kecuali program berkesinambungan, ada pencapaian-pencapaian lain di masa pandemi ini, yaitu kegiatan pramuka tatap muka berubah menjadi daring, otomatis peserta didik atau Dewan Ambalan semakin cakap dalam penggunaan IT. Yang kedua, pada masa pandemi ini, peserta didik atau Dewan Ambalan bisa menelurkan 6 judul buku tentang kepramukaan yang diformat dalam kegiatan pelatihan penulisan buku. Dan yang terakhir adalah pembina pramuka SMA Negeri 1 Tenganan mendapatkan legalitas secara nasional dari BNSP sebagai editor naskah buku. Selain itu juga mampu menghasilkan beberapa judul buku serta menjadi trainer kepenulisan tingkat Jawa Tengah. Pada tahun pelaksanaan KLER sebagai model pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tenganan masih dalam keadaan pandemi. Tetapi pandemi tidak membuat pramuka SMA Negeri 1 Tenganan berhenti berkegiatan. Terus berkegiatan. Pada tahun kelima ini, program berkesinambungan setiap tahun terus mencapai tujuannya, yaitu hasil seperti yang diharapkan. Kecuali itu, ada pencapaian-pencapaian luar biasa yang lain. Seperti 1. Terbukanya kesempatan untuk uji SKK seluas-luasnya dan mencakup semua bidang uji SKK. Kedua, memfasilitasi adanya uji SKU laksana dan mengadakan pengembaraan ke Gunung Urangaran dengan peserta 37 calon. Yang ketiga, terbentuknya tim Healthy and Art Pramuka SMA Negeri 1 Tenganan. Dari tim ini akhirnya terciptalah tim-tim yang menjadi sub dari Healthy and Art, yaitu terciptanya atau terbentuknya tim futsal Pramuka SMA Negeri 1 Tenganan, terbentuknya tim senam Pramuka SMA Negeri 1 Tenganan, dan terbentuknya band Pramuka SMA Negeri 1 Tenganan. Pencapaian selanjutnya adalah terselenggaranya Musgus, di mana Pramuka SMA Negeri 1 Tenganan belum pernah mengadakan Musgus sama sekali. Di tahun kelima ini, musyawarah gugus depan dapat terrealisasi dengan mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya adalah penegak laksana dapat dilantik. Sejumlah 11 orang dapat dilantik, dan pada saat ini mereka mempersiapkan diri untuk menjadi penegak Garuda. Dan yang terakhir adalah
adanya persiapan-persiapan administrasi untuk menuju gugus depan mantap, gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang, mantap. Implementasi KLER sebagai model kependidikan kepramukaan dalam upaya peningkatan kecakapan Dewan Ambalan di SMA Negeri 1 Tangerang menginspirasi dan bisa memunculkan nilai-nilai keteladanan. Nilai-nilai keteladanan dari KLER dapat dirasakan oleh pembina pramuka maupun Dewan Ambalan. Adapun nilai-nilai keteladanan tersebut adalah: 1. Terciptanya kerjasama yang baik. Yang kedua, Dewan Ambalan semakin kreatif dan inovatif. Ketiga, Dewan Ambalan memiliki semangat juang yang tinggi untuk memajukan pramuka SMA Negeri 1 Tangerang. Yang keempat, semakin tebalnya jiwa sosial dalam diri Dewan Ambalan maupun pembina pramuka. 5. Selalu prosedural dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan. 6. Gugus depan semakin tertib administrasi. Dan yang terakhir adalah fasilitas atau sarana prasarana di pramuka SMA Negeri 1 Tangerang semakin memadai, semakin lengkap untuk berkegiatan. Dari nilai-nilai keteladanan yang ada ini, maka ada dampak berkelanjutan yang dilakukan. Dampak berkelanjutan tersebut adalah pembina pramuka berprestasi, pramuka penegak Garuda, dan gugus depan mantap. Untuk merealisasi dampak berkelanjutan tersebut, maka perlu adanya pengimbasan. Pengimbasan itu adalah publikasi melalui media sosial gugus depan secara baik dan aktif, serta membangun komunikasi yang baik dari semua pihak yang ada di gugus depan SMA Negeri 1 Tangerang. Untuk lebih memaksimalkan manfaat KLER sebagai model pendidikan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tangerang, maka perlu adanya pembenahan. Pembenahan dilakukan dengan sasaran semua unsur yang ada di gugus depan, yaitu pengurus gugus depan, pembina pramuka, dan Dewan Ambalan. Pembenahan tersebut dapat dilakukan seperti: 1. Pengurus gugus depan membenahi sistem pengelolaan gugus depannya supaya hasil penerapan KLER lebih optimal. Kedua, supaya dampak penerapan KLER semakin terasa, maka pembina pramuka harus memenuhi syarat minimal menjadi pembina, yaitu lulus kursus mahir dasar. Yang ketiga, pembina terus mengasah keterampilannya beserta kemampuannya tentang ilmu kepramukaan, baik lewat gugus depan maupun di luar gugus depan. Dan yang terakhir adalah Dewan Ambalan tetap konsisten menerapkan proses pendidikan kepramukaan dengan sistem KLER. Perubahan tidak akan terjadi kalau tidak ada yang mengawali perubahan itu sendiri. Perubahan tidak perlu diawali dengan hal-hal yang besar, tetapi bisa diawali dengan hal kecil pada perubahan diri sendiri. Perubahan bukanlah proses yang instan, tetapi proses panjang. Ketercapaian tujuan adalah harapan, tetapi di sisi lain pasti ada hambatan untuk dalam perubahan tersebut. Hambatan bukanlah duri yang harus dihindari, tetapi menjadi faktor penentu kuatnya kemanfaatan bagi perubahan itu sendiri. Apa yang disampaikan oleh teman-teman gerakan pramuka di SMA Negeri 1 Tangerang dapat mendukung apa yang dilakukan oleh Kuarcap Kabupaten Semarang. Mudah-mudahan Kuarcap Kabupaten Semarang dukungan dari teman-teman gudep dari sekolah masing-masing di Kabupaten Semarang dapat mengangkat lebih baik apa yang menjadi keinginan Kuarcap Kabupaten Semarang. Oke, terkait dengan kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tangerang, saya bangga, senang, dan sekaligus apresiasi terhadap model pembelajaran dan pendidikan kepramukaan yang ada di SMA Negeri 1 Tangerang yang dilaksanakan oleh pembina kami, Kak Biarti. Dengan model itu dapat menumbuhkan peserta didik menjadi aktif, mandiri, berkepribadian, dan memiliki motivasi kejuangan yang tinggi dalam melakukan kegiatan pramuka di SMA Negeri 1 Tangerang, serta pembentukan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Mereka rela berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan biaya
dengan semangat yang luar biasa. Bravo Kak Tiarti, bravo Dewan Ambalan, Dewan Pembina, dan bravo gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran untuk kemajuan Semanta Jaya. Dalam 5 tahun belakangan ini, perkembangan Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran semakin lebih baik karena ditata dengan organisasi yang bagus, kerjasama yang bagus dari semua pihak. Perkembangan prestasi Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran bisa dilihat dari kegiatan, baik kegiatan di dalam gugus depan maupun kegiatan di luar gugus depan. Pramuka Semanta, mantap! Kegiatan kepramukaan di SMA Negeri 1 Tengaran walaupun masa pandemi ini berjalan dengan lancar, dengan baik, itu dari support atau dukungan dari kakak-kakak pembina yang sungguh loyal menjadi pembina pramuka, juga dukungan dari pihak sekolah, bapak kepala sekolah. Program CLEAR yang digunakan dalam pendidikan pramuka SMA Negeri 1 Tengaran memang sangat luar biasa. Karena dulu yang saya bayangkan tentang pramuka SMA Negeri 1 Tengaran ini sangat membosankan, seperti hanya bertepuk-tepuk, bernyanyi-nyanyi, atau upacara di lapangan saja. Tetapi setelah saya masuk menjadi anggota pramuka SMA Negeri 1 Tengaran, ternyata banyak sekali kegiatan yang menyenangkan dan juga bervariatif, seperti UJSKK memasak, bersepeda, berenang, dan masih banyak lagi. Dan satu lagi yang menyenangkan bagi saya mempunyai hobi sepak bola, dan ternyata di Pramuka SMA Negeri 1 Tengaran ini mempunyai tim futsal. Pramuka SMA 1 Tengaran memang luar biasa. Itu semua karena adanya program CLEAR. Maka dari itu, program CLEAR SMA Negeri 1 Tengaran lanjutkan. Demikian tadi presentasi best practice dari saya. Semoga dapat memberikan manfaat bagi gugus depan SMA Negeri 1 Tengaran, Kuaran Tengaran, Kuarcap Semarang, Kuarda Jawa Tengah, dan Gerakan Pramuka Indonesia. Salam Pramuka.